Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita dalam hal ini mengenalkan tentang belajar membaca Arab gundul, taktis dan praktis. Dan metode ini kita beri nama metode An-Nasr. Bisa ngaji itu hebat loh, yang dipersembahkan oleh Big Bang Community. Jadi Big Bang Community ini adalah satu komunitas yang di bawah naungan Yayasan Ma'had Islami Sidoarjo, Berbekwaru Sidoarjo, Jawa Timur. Ada dua buku yang baru yang diterbitkan, yaitu seri Belajar Arab Gundul Taktis. Ini merupakan materi yang ada di dalamnya mengenai belajar membaca Arab Gundul Taktis dan Praktis. Kemudian buku kedua adalah seri Belajar Membaca Arab Gundul Taktis. Itu adalah latihan pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dua buku ini diterbitkan oleh Kanzun Book Sidoarjo. Nah, metode taktis belajar membaca Arab Gundul An-Nasr ini menggunakan 4 langkah taktis, yaitu yang pertama adalah mengenal i'rab isim dibaca rofa atau asli. Ini adalah tahapan yang nanti kita lalui. Yang pertama adalah mengenal i'rab isim dibaca rofa atau asli. Yang kedua adalah mengenal i'rab isim dibaca jar. Ya, i'rab isim dibaca jar dan nanti ada penyebabnya. Yang ketiga mengenal i'rab isim dibaca nasab dan ada penyebabnya. Kemudian yang keempat adalah mengenal macam-macam fa'il dan subjeknya, karena fi'il ini mempunyai subjek dan juga waktu, ya, kapan waktunya pekerjaan itu dilakukan. Nah, dengan memahami 4 langkah ini, insya Allah membaca Arab Gundul akan lebih mudah. Tentu semua ini adalah sebagai langkah awal atau sebagai pemula bagi kita yang ingin belajar membaca Arab Gundul. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, dalam rangka kita belajar membaca Arab Gundul ini, ya, diperlukan sebuah kesungguhan, ya. Ya, memang dalam rangka kita mencapai sesuatu harus dengan sungguh-sungguh. Manjada wajada, karena siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Jadi dibutuhkan sebuah kesungguhan, ya, ada sebuah kemauan yang kuat. Oleh karena itu kita harus punya niat yang benar, ya, niat yang benar yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka ingin kita bisa mempelajari literatur agama kita, ya, dalam rangka kita belajar memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dengan niat yang benar ini akan melahirkan sebuah motivasi yang kuat dalam diri kita. Dia harus punya motivasi yang kuat untuk kita benar-benar ingin belajar bahasa Arab ini, terutama dalam rangka membaca tulisan Arab Gundul ini. Nah, dengan motivasi yang kuat itu, kemudian di perjalanan biasanya ada hambatan-hambatan, rasa malas dan lain sebagainya, maka kita harus selalu sabar, ya, harus tekun dan ulet, sehingga insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada
tahap awal yang perlu kita ketahui adalah tentang kalam. Kalam itu adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi susunan sebuah kalimat. Namanya susunan kalimat berarti terdiri dari beberapa kata, ya, beberapa kata. Nah, dari beberapa kata itu kemudian juga kata itu terdiri dari beberapa huruf, gitu ya. Jadi dari huruf menjadi sebuah kata, dari kata itu tersusun menjadi kalimat atau kalam dalam bahasa Arab. Nah, jenis kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim atau kata benda, termasuk di dalamnya kata sifat, semua nama dan keterangan, itu adalah isim. Yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Ini kata kerja tadi memiliki waktu, ya, memiliki pelaku dan juga waktunya kapan. Ini fi'il. Dan yang ketiga adalah huruf atau kata pelengkap. Jadi kata pelengkap baik untuk isim maupun fi'il. Huruf di sini bukan huruf hijaiyah, tetapi nanti huruf ini adalah huruf ma'ani, ya, huruf yang punya makna, makanya sebagai kata pelengkap. Nah, jadi hanya 3 hal ini yang akan kita pelajari dalam rangka belajar membaca Arab gundul. Cuma 3 kan, jadi nggak banyak, tapi memang tetap harus butuh kesungguhan nanti karena uraiannya akan ada masing-masing. Nah, berikutnya adalah kita pengenalan tentang isim, ya. Isim tadi adalah kata benda, ya, termasuk juga kata sifat, semua nama dan keterangan. Nah, isim ini kita bagi menjadi 2, ya, atau ada 2 macam isim. Yang pertama adalah isim nakiroh, ya. Yang kedua adalah isim ma'rifat. Nah, isim nakiroh dan isim ma'rifat. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau isim nakiroh biasanya ditandai dengan tanpa al. Nah, jadi tanpa al, nggak ada alnya, gitu ya. Nah, kalau isim ma'rifat ada alnya. Itu bedanya. Nah, misalnya contoh muslimun, ya, muslimun itu kalau isim ma'rifat jadi al-muslimu, muslimun, ya, isim nakiroh ditanwin. Kalau isim ma'rifat nggak boleh ditanwin. Muslimun al-muslimu, kafirun al-kafiru, sholatun as-sholatu, masjidun al-masjidu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu isim, ya, yang ada 2 tadi itu, sekarang kita bicara tentang i'rab isim. Apa itu i'rab? Berubahnya harokat akhir. Jadi tadi ada muslimun, itu bisa jadi muslimin atau musliman. Nah, itu maksudnya i'rab. Jadi bisa mun, bisa min, bisa man. Atau kalau isim ma'rifat menjadi al-muslimu, al-muslimi, al-muslima. Nggak boleh ditanwin, ya, kalau isim ma'rifat. Nah, i'rab itu berubahnya harokat akhir pada isim. Ini ada 3. Yang pertama adalah rofa, uun, ya, asli atau asal. Seperti muslimun atau al-muslimu tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah jar. Jar itu i'in, jadi muslimun menjadi muslimin, nah itu jar. Atau al-muslimi, nah itu menjadi jar. Kemudian yang ketiga adalah nasab aan, jadi bisa musliman, ya, atau al-muslima. Nah, jadi i'rab itu berubahnya harokat akhir seperti itu. Nah, berikutnya kita mengetahui tentang penyebab isim dibaca jar. Kalau tadi itu muslimun, al-muslimu itu masih asli, ya, asal. Nah, kalau jar itu ada sebab. Apa saja penyebab isim dibaca jar? Nah, yang pertama adalah didahului huruf jar, ya, huruf jar apa saja nanti ada pembahasannya.
Nah, yang kedua didahului oleh isim nakiro. Susunan ini disebut sebagai susunan idhofi ya, atau mudhof ilaih. Yang ketiga didahului oleh dhorof. Nah, dhorof itu menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Dan yang terakhir didahului huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf untuk bersumpah. Jadi untuk memudahkan ya dalam rangka kita menghafal dari penyebab isim dibaca jer ini, ada lagu yang digubah oleh teman-teman pada saat itu yang waktu belajar, yaitu ada 4 sebab isim dibaca jer. Yang pertama didahului huruf jer. Yang kedua didahului nakiro. 3 dhorof. Yang keempat huruf qasam. Nah, jadi itu silakan nanti sambil dihafalkan bahwa penyebab isim jar itu ada 4, HJ, IN, DH, dan HQ. Selanjutnya kita mengenal penyebab isim dibaca nasab ya. Kalau tadi penyebab isim dibaca jer, sekarang penyebab isim dibaca nasab. Nah, yang pertama adalah taukid ya, penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah huruf terakhirnya ada tambahan alif, ATA. Kemudian yang ketiga isim kedua dari fi'il yang berdhamir huwa atau hiya ya, menjadi isim kedua dari fi'il yang berdhamir huwa atau hiya, karena isim yang pertama nanti akan dibaca rofa dan statusnya adalah sebagai fa'il atau sebagai subjek. Nah, yang keempat isim dibaca nasab itu karena posisinya menjadi isim pertama dari fi'il selain huwa hiya, dari fi'il yang berdhamir selain huwa hiya. Jadi kalau yang ketiga tadi isim kedua dari fi'il huwa hiya, kalau yang keempat ini adalah isim pertama dari fi'il selain huwa hiya. Ini untuk menghafalkannya sama dengan penyebab isim dibaca jer tadi. Ada 4 sebab isim dibaca nasab. 1. Taukid, huruf terakhirnya alif. Isim kedua dari fi'il huwa hiya. Isim pertama dari fi'il selain huwa hiya. Nah, itu jadi lagunya hampir sama dengan penyebab isim dibaca jer. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa lebih mudah dihafalkan, sehingga untuk memudahkan kita dalam rangka mengikuti materi-materi selanjutnya. Nah, demikian ikhwan wa akhwati fillah sebagai pengenalan metode an-nasr ini sebagai tahap pengenalan atau pembukaan ya, dimana tatkala kita bisa menguasai dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, insya Allah selanjutnya akan lebih mudah. Jadi tidak ada kata sulit, yang ada adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam rangka kita berusaha belajar
ya, membaca tulisan Arab gundul. Nanti prakteknya adalah kita di kitab At-Tafsirul Muyassar, jadi Tafsir Al-Muyassar. Demikian ikhwan wa akhwati fillah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.